Osama bin Laden. Dan Osama bin Laden. Osama bin Laden. That Osama bin Laden has been killed. Osama bin Muhammad bin Awad bin Laden lahir di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 10 Maret tahun 1957. Dia adalah anak ke-17 dari total 52 anak Muhammad bin Laden, yaitu seorang miliarder asal Yaman yang sukses besar di Arab Saudi lewat bisnis konstruksi. Ayahnya bukan orang sembarangan. Muhammad bin Laden adalah pendiri Saudia bin Laden Group, yaitu sebuah perusahaan konstruksi terbesar di Arab Saudi yang sangat dekat dengan keluarga kerajaan. Bahkan, Raja Abdul Aziz Al Saud, pendiri kerajaan Saudi, mempercayakan proyek-proyek pembangunan masjid suci pada perusahaan ini. Osama bin Laden lahir dari istri ke-10, seorang perempuan Suriah bernama Alia Ghanim. Setelah bercerai, sang ibu menikah lagi. Osama dibesarkan oleh ayah tiri. Meski begitu, ia tetap menerima limpahan kekayaan dan status dari nama besar bin Laden. Tapi ada yang berbeda dengan Osama kecil. Dia sangatlah pendiam, religius dan bahkan lebih suka membaca kitab agama ketimbang bermain di pantai seperti anak-anak elit lainnya. Pendidikan Osama dimulai di sekolah elit Al-Tager Model School di Jeddah. Dia kemudian melanjutkan ke King Abdul Aziz University, yaitu sebuah kampus prestisius di Arab Saudi yang melahirkan banyak tokoh penting di Timur Tengah. Di sanalah ia bertemu dengan dua guru yang mengubah jalan hidupnya untuk selamanya, yaitu Abdullah Azzam, seorang aktivis Palestina yang sangat vokal soal jihad, dan juga Muhammad Qutb, saudara ideologis dari Sayyid Qutb, yaitu seorang tokoh besar Ikhwanul Muslimin. Melalui mereka, Osama menyerap gagasan radikal tentang Islam politik dan pentingnya jihad sebagai pembebasan dunia Islam dari penjajahan Barat. Osama yang mudah melihat bahwa dunia Islam sedang dijajah secara ideologis dan juga militer. Dalam pikirannya, Islam tidak akan bangkit tanpa kekuatan dan juga pengorbanan. Lalu tahun 1979 datang, tahun yang mengubah segalanya. Revolusi Iran menguncang dunia Islam. Tapi lebih penting lagi bagi Osama adalah invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Dunia Muslim terguncang. Ribuan pemuda dari berbagai negara Timur Tengah berangkat ke Afghanistan untuk berjihad. Mereka dijuluki Blasteran Afghanistan Arab. Osama bin Laden adalah salah satu dari mereka. Tapi dia datang bukan sebagai prajurit biasa. Dia membawa dana yang banyak, koneksi, dan juga alat berat. Dia membangun markas, rumah sakit, dan jalur logistik. Dia mendirikan Maktab Al-Khidamat bersama Abdullah Azzam untuk merekrut dan juga melatih para mujahidin asing. Pada awalnya, dia hanya seorang donatur. Namun lama-kelamaan, Osama turun langsung ke medan tempur. Pejuang yang pernah bertempur bersamanya menyebut Osama sebagai sosok sederhana yang tidak suka menonjolkan diri. Dia tidur di gua bersama anak buahnya. Dia ikut bertempur. Dia memberi ceramah dan membangkitkan semangat para pejuang dengan kata-kata tentang surga dan juga syahid. Disinilah citra Osama sebagai pemimpin mulai terbentuk. Tapi obsesi itu tumbuh. Dia tidak hanya puas dengan perang melawan Uni Soviet. Dia melihat perang ini sebagai permulaan. Dia ingin perang secara global. Inilah awal ide tentang jaringan jihad internasional. Hubungannya dengan Abdullah Azzam mulai retak. Abdullah Azzam hanya ingin jihad untuk membela negeri Islam yang diserang. Tapi Osama ingin menyerang lebih dulu ke negara manapun yang ia anggap sebagai musuh Islam. Pada tahun 1989, Abdullah Azzam tewas dalam sebuah ledakan mobil di Pakistan. Banyak yang curiga, dan meski Osama tidak pernah dituduh secara resmi, kematian Abdullah Azzam memberi ruang bagi Osama untuk memimpin jalur jihad yang lebih ekstrim. Pada tahun itu pula, Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Tapi Osama bin Laden masih belum selesai. Justru di saat orang lain pulang, dia mendirikan organisasi baru, yaitu Al-Qaeda. Al-Qaeda berarti basis, sebuah organisasi longgar tapi mematikan. Mereka merekrut para milisi dari banyak negara, melatih para militan, lalu membentuk sel-sel yang siap beraksi dimanapun dan juga kapanpun. Ini bukan sekedar milisi. Ini adalah jaringan global yang memiliki logistik, keuangan, komunikasi, dan juga loyalitas secara ideologis. Osama bin Laden kembali ke Arab Saudi sebagai pahlawan.
Tapi ia kecewa ketika melihat negaranya meminta bantuan Amerika saat Saddam Hussein menyerang Kuwait. Bagi dirinya, ini adalah sebuah penghinaan. Tanah suci Islam dijaga oleh tentara kafir. Ia sangatlah marah dan mulai menyerang kerajaan Arab Saudi secara terbuka. Akibatnya, warga negaraannya dicabut. Osama terusir dari tanah kelahirannya. Dia pergi ke Sudan, negeri yang kala itu dikuasai oleh rezim Islamis. Di Sudan, Osama bin Laden membangun basis baru. Ia membeli lahan, membangun kamp pelatihan, dan memperluas jaringan Al-Qaeda. Di sana, ia juga mulai merencanakan operasi-operasi kecil di Afrika dan juga Timur Tengah. Tapi tekanan Amerika terhadap Sudan membuat posisinya makin terdesak. Pemerintah negara Sudan tidak lagi sanggup untuk melindunginya. Pada tahun 1996, Osama bin Laden kembali ke Afghanistan, wilayah yang sekarang dikuasai oleh Taliban. Taliban menyambutnya dengan tangan terbuka. Di bawah perlindungan mereka, Osama kembali membangun kamp pelatihan. Tapi sekarang ambisinya lebih besar. Ia tidak hanya lagi ingin melawan Soviet. Musuh utamanya adalah Amerika Serikat. Ia yakin semua penderitaan umat Islam di Palestina, Irak, dan dimanapun bersumber dari dominasi Amerika di dunia Islam. Di gua-gua di Tora Bora, ia menyusun sebuah rencana, yaitu sebuah rencana yang sangat besar. Rencana yang kelak akan mengguncang dunia dan menciptakan perang yang bertahan selama 2 dekade lebih. Ia tidak lagi seorang Osama bin Laden si anak konglomerat. Sekarang, ia adalah seorang pemimpin gerakan jihad global. Osama bin Laden kembali ke Afghanistan pada tahun 1996. Negeri itu tengah berada di bawah kekuasaan kelompok Taliban, negara Islam radikal yang berhasil merebut Kabul dari pemerintah yang didukung oleh Barat. Taliban menyambut Osama bin Laden bak tamu agung. Dia diberi tempat tinggal, fasilitas, dan perlindungan penuh. Bagi Taliban, Osama bin Laden bukan hanya sekutu ideologis, tetapi juga aset logistik dan juga finansial. Di sisi lain, Al-Qaeda sudah berkembang menjadi jaringan internasional. Mereka memiliki cabang di Asia Tenggara, Afrika Utara, Timur Tengah, dan juga Eropa. Banyak dari mereka adalah veteran Afghanistan. Namun, ada pula rekrutan baru yang belajar langsung dari kamp-kamp pelatihan Osama. Osama tidak membuang waktu. Dirinya tahu, waktunya di Afghanistan tidak akan abadi. Dia mulai menggelar rapat rahasia dengan tokoh-tokoh utama Al-Qaeda. Di sana, mereka merumuskan tujuan besar, yaitu menyerang Amerika Serikat, langsung di jantungnya. Bukan hanya sekedar meledakkan kedutaan, tapi sebuah serangan simbolik dan juga mematikan. Serangan yang akan mengguncang dunia. Namun sebelum menuju ke peristiwa besar itu, Osama melatih anak buahnya melalui serangkaian operasi di luar negeri. Ini adalah ujian, awal dari kekuatan baru Al-Qaeda. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1998, 2 truk syarat bahan peledak meledak secara bersamaan di 2 kota berbeda, yaitu Nairobi, Kenya, dan Darussalam, Tanzania. Targetnya adalah kedutaan besar Amerika Serikat. 213 orang tewas, dan lebih dari 4.000 orang luka-luka. Kebanyakan korban adalah warga lokal Afrika. Investigasi langsung mengarah ke jaringan Al-Qaeda. Beberapa pelaku adalah mantan anggota Afghanistan Arab, dan dalam hitungan hari, Osama bin Laden muncul dalam daftar buronan FBI. Presiden Bill Clinton membalasnya dengan serangan rudal jelajah ke kamp-kamp Al-Qaeda di Afghanistan dan juga Sudan. Tapi Osama bin Laden lolos. Rudal-rudal itu datang beberapa jam setelah ia meninggalkan tempatnya. Dunia mulai menyadari, Osama bukan hanya seorang ancaman regional. Ini, ia adalah ancaman global. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2000, kapal perusak Amerika Serikat, yaitu USS Colt, bersandar di pelabuhan Aden, Yaman, untuk mengisi bahan bakar. Sebuah kapal kecil mendekat dan membawa 2 orang yang tersenyum ramah. Lalu, kemudian, kapal kecil itu meledak. Serangan itu menewaskan 17 orang pelaut Amerika Serikat dan melukai 39 orang lainnya. Investigasi lagi-lagi mengarah kembali pada jaringan Al-Qaeda, tapi dunia masih belum benar-benar bersiap. Pemerintahan Amerika Serikat menganggap serangan ini sebagai insiden terisolasi. Ini adalah sebuah kesalahan besar, karena pada saat itulah rencana besar Osama sudah berada di fase akhir. Rencana ini tidak lahir begitu saja.
Butuh bertahun-tahun penyusunan. Osama tidak bekerja sendiri. Dia dibantu oleh tokoh kunci bernama Khalid Sheikh Mohammed, yaitu seorang insinyur asal Kuwait yang punya ide gila, yaitu menggunakan pesawat komersial sebagai senjata. Osama bin Laden menyukai ide itu. Baginya, ini bukan hanya sebuah serangan fisik, tapi merupakan serangan secara simbolis. Pesawat menabrak gedung yang mewakili kekuatan ekonomi dan juga militer Amerika Serikat. Target utamanya adalah menara kembar World Trade Center di New York, kemudian Pentagon, yaitu markas Departemen Pertahanan, dan satu target tambahan, yaitu kemungkinan Capitol Hill atau Gedung Putih. Para pelaku dipilih dari berbagai negara, mayoritas berasal dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan juga Libanon. Mereka dikirim ke Jerman, lalu ke Amerika Serikat dengan visa pelajar. Mereka belajar untuk menerbangkan pesawat, bukan untuk mendarat, tapi untuk menghancurkan. Salah satu cabang penting dari Al-Qaeda di Asia Tenggara dipimpin oleh Ridwan Isamuddin alias Hambali. Ia adalah penghubung antara Al-Qaeda dan kelompok Jamaah Islamiyah di Indonesia dan juga Malaysia. Dari jaringan inilah beberapa pelaku 911 seperti Nawaf Al-Hazmi dan juga Khalid Al-Mihdhar mendapat dukungan logistik dan transit di Malaysia pada tahun 2000. Beberapa pertemuan penting antara anggota Al-Qaeda dan juga kelompok Asia Tenggara terjadi di Kuala Lumpur. Dikenal sebagai Kuala Lumpur Summit. Meski direkam oleh intelijen Malaysia dan juga CIA, sayangnya informasi itu tidak diolah secara maksimal. Sebuah celah intelijen yang kelak disesali oleh banyak pihak. Di suatu hari, Osama duduk di sebuah ruangan kecil di Kandahar. Udara Afghanistan sore itu kering dan juga dingin. Di atas meja kayu sederhana, peta dunia terbentang. Di beberapa titik, ada lingkaran merah dan garis-garis koneksi yang tampak seperti saraf yang saling bersambung. Di ruangan itu, Osama tidak sedang merencanakan bisnis. Dia sedang merancang ulang peta ancaman dunia. Setelah kembali ke Afghanistan dan mendapatkan perlindungan dari Taliban, Osama tidak membuang waktu. Dia tahu, waktu tidak berpihak padanya. Semakin lama, dia hanya bersembunyi. Semakin besar peluang dunia barat menutup akses dan juga dukungan. Maka, dari tengah pegunungan yang sunyi, dia mulai menghidupkan kembali proyek lamanya, yaitu jaringan Al-Qaeda. Namun, kali ini bukan hanya soal mempersenjatai para pejuang untuk perang konvensional. Osama mengubah arah. Dia ingin menciptakan sel-sel kecil, mandiri, yang tersebar di seluruh dunia, namun mampu bertindak tanpa perintah langsung, tapi terikat dalam visi yang sama, yaitu mengalahkan dominasi Amerika Serikat. Misi besar Osama bin Laden berangkat dari satu pemikiran yang terus ia ulang, bahwa dunia Islam telah dilecehkan dan dijajah secara tidak langsung oleh kekuatan asing. Baginya, Amerika adalah simbol dari semua itu, tidak hanya karena kebijakan luar negerinya, tetapi juga karena kehadirannya di tanah suci Arab. Dan Osama tahu, untuk memukul Amerika, dia tidak bisa menggunakan metode lama, gerilya atau pertempuran terbuka. Dia harus memukul dari dalam. Disinilah mulai terbentuk doktrin Al-Qaeda, yaitu menggunakan sistem terbuka musuh untuk menyerang dari dalam. Osama memulai dengan membentuk semacam dewan militer yang berfungsi sebagai think tank. Mereka merekrut mantan intelijen, ahli logistik, teknisi, bahkan dokter dan juga insinyur. Fokus utamanya adalah serangan besar, tidak terduga, dan berdampak secara global. Di camp-camp di perbatasan Afghanistan dan juga Pakistan, Al-Qaeda membangun fasilitas pelatihan. Namun, bukan hanya latihan senjata atau taktik tempur biasa. Mereka mulai mengajarkan teknik sabotase, penggunaan bahan peledak pesawat, menggunakan metode komunikasi rahasia, hingga penggunaan identitas palsu. Salah satu yang paling mencolok adalah program pelatihan pilot. Dalam diam, Osama mendukung rekrutan seperti Muhammad Atta dan Marwan Al-Shehi untuk dikirim ke Amerika Serikat, menyamar sebagai pelajar penerbangan. Yang mereka pelajari bukan untuk mendapatkan lisensi komersial, tapi untuk mengendalikan pesawat besar hingga kecepatan maksimal, karena itu akan menjadi senjata mereka. Yang menarik, semua rekrutan 911 adalah individu yang secara sosial tampak normal. Mereka bisa membaur, bicara bahasa Inggris, dan memiliki dokumen yang tampaknya sah. Disinilah kekuatan Osama terlihat, yaitu kemampuan memilih orang-orang yang bisa menyusup dan hidup di tengah masyarakat barat
tanpa menarik sedikit pun perhatian. Sementara itu, di kandang persembunyiannya di Afghanistan, Osama semakin aktif tampil dalam rekaman video. Dalam video tersebut, dia mengirimkan pesan-pesan kemarahan yang dibungkus dengan retorika religius, tapi juga sedang menyampaikan sinyal, kode, dan juga instruksi. Banyak yang tidak tahu bahwa beberapa video tersebut sengaja dibuat dengan simbol tertentu, jam dinding, warna pakaian, bahkan latar tempat. Semuanya bisa berarti suatu bagi sel Al-Qaeda di luar sana. Mereka berbicara dalam kode, dan seluruh dunia hanya melihat pria berjenggot yang marah-marah di depan kamera. Pada periode ini, intelijen Amerika sebenarnya sudah mendapatkan sejumlah sinyal. Bahkan, CIA sempat mengeluarkan peringatan pada tahun 2001 tentang kemungkinan serangan dari dalam negeri. Namun, seperti puzzle yang tidak lengkap, potongan-potongan informasi itu tidak membentuk gambaran yang jelas. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2001, Presiden George Bush menerima memo intelijen berjudul Bin Laden Terminate to Strike in United States. Namun karena tidak ada data spesifik di mana, kapan, dan bagaimana peringatan itu hanya dianggap sebagai ancaman umum. Dan disinilah kejeniusan strategi Osama bekerja. Dengan sistem sel yang terpisah, tanpa banyak komunikasi langsung, maka serangan tidak bisa dengan mudah untuk dilacak. Mereka seperti organ tersembunyi dalam tubuh, hanya akan aktif saat waktunya tiba. Hari itu, pada tanggal 11 September tahun 2001, langit New York cerah. Jam menunjukkan pukul 8:46 ketika American Airlines Flight Number 11 menghantam menara utara World Trade Center. Ledakan mengguncang kota. Orang-orang menyangka itu adalah kecelakaan tragis. Tapi tidak lama kemudian, pada pukul 9:03, pesawat kedua menghantam menara selatan. Kali ini tidak ada keraguan. Ini adalah serangan. Dan pada pukul 9:30, Pentagon dihantam pesawat ketiga, dan juga pesawat keempat yang diyakini akan menyerang Capitol atau Gedung Putih yang jatuh di daerah Pennsylvania setelah penumpang memberontak. Hari itu dunia berubah. Lebih dari 3.000 orang tewas dalam waktu kurang dari 2 jam. Dunia menyaksikan siaran langsung kehancuran dua simbol terbesar di Amerika, yaitu ekonomi dan juga pertahanan. Di balik semua itu, adalah nama yang kini tidak bisa dilupakan, yaitu Osama Bin Laden. Setelah serangan, Osama menjadi buronan nomor 1 di dunia. Tapi, ketika seluruh dunia sedang mencari sosoknya, Osama tetap tenang. Bahkan dalam satu video yang dirilis beberapa bulan kemudian, dia tampak tersenyum sambil berkata bahwa mereka tidak menyangka serangan itu akan menghancurkan gedung setinggi itu. Pernyataannya tentulah mengguncang dunia. Osama tidak hanya merancang serangan itu secara teknis. Ia juga ingin menciptakan efek secara psikologis, yaitu membuat rakyat Amerika Serikat merasa bahwa mereka tidak akan pernah aman, bahkan di rumah mereka sendiri. Setelah 9/11, jaringan Al-Qaeda tidak mati, justru sebaliknya. Di banyak tempat seperti Yaman, Somalia, dan bahkan Asia Tenggara, kelompok-kelompok baru muncul mengatasnamakan Al-Qaeda. Osama Bin Laden mungkin berada di persembunyian, tetapi pengaruhnya menyebar seperti virus. Banyak simpatisan muda terinspirasi oleh keberaniannya menantang Amerika. Mereka membuat sel sendiri, merancang aksi sendiri, dengan dalih jihad global. Bahkan di Indonesia, kelompok seperti Jamaah Islamiyah mulai dikaitkan dengan ideologi Al-Qaeda dan menyerap metode serta semangat perlawanan dari Osama. Peristiwa di Bali pada tahun 2002 pun menjadi bagian dari perluasan pengaruh tersebut. Setelah kejadian itu, bandara di banyak negara memperketat keamanan. Aturan visa diperketat, sistem intelijen makin kompleks. Dunia masuk ke era baru, yaitu era perang melawan teror. Semua dimulai dari satu ide, satu jaringan, dan satu pria yang membenci apa yang ia anggap sebagai penindasan global. Osama telah melempar batu ke tengah danau, dan gelombangnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Namun, waktu terus berjalan. Osama tidak selamanya bisa bersembunyi. Keputusan besar akhirnya diambil oleh Amerika Serikat. Jumlah operasi militer mulai dirancang, dan di balik layar, satu tim rahasia sedang dilatih untuk satu misi khusus, yaitu mengakhiri pengejaran paling epik abad ini. Setelah serangan 11 September pada tahun 2001, Amerika Serikat segera memulai operasi Enduring Freedom. Sasaran utamanya jelas, yaitu menggulingkan Taliban dan menangkap Osama Bin Laden.
Informasi intelijen awal menunjukkan bahwa Osama bin Laden bersembunyi di kompleks gua pegunungan Tora Bora, Afghanistan Timur. Tora Bora bukan tempat sembarangan. Ini adalah labirin alami yang terdiri dari gua-gua dan terowongan yang konon dibangun sejak era Soviet. Bahkan ada mitos bahwa kompleks ini memiliki dapur, ruang komunikasi, dan bahkan saluran air bawah tanah. Meskipun sebagian besar klaim ini dilebih-lebihkan oleh media, tapi satu hal yang pasti, Tora Bora adalah tempat sempurna untuk bertahan hidup dari serangan udara dan juga darat. Pada bulan Desember tahun 2001, pasukan koalisi dan pejuang anti-Taliban mengepung kawasan tersebut. Namun, karena minimnya kehadiran pasukan darat, Osama bin Laden berhasil meloloskan diri. Dia menyuap komandan-komandan lokal dan menyelinap ke Pakistan, menyeberangi pegunungan Spingor ke Waziristan. Periode antara tahun 2002 hingga 2005 adalah masa paling misterius dalam kehidupan Osama bin Laden. Ia menghilang dari radar dunia. CIA dan ISI atau Inter-Service Intelligence, yaitu Badan Intelijen Pakistan, meluncurkan berbagai operasi, tapi hasilnya nihil. Namun, di balik layar, Osama bin Laden masih aktif dan pesan-pesan yang dikirim via flash disk atau kaset, dia tetap memimpin Al-Qaeda. Dia tidak lagi menjadi pemimpin lapangan, tapi berubah menjadi simbol ideologis. Dalam video-video yang muncul di Al Jazeera, suaranya terdengar. Pesan-pesannya menginspirasi generasi baru ekstremis di Irak, Yaman, Somalia, hingga Eropa. Yang mengejutkan, ternyata sejak tahun 2005, Osama bin Laden telah menetap di kota Abbottabad, Pakistan, sebuah kota garnison militer yang menjadi rumah bagi akademi militer paling elit di Pakistan, Pakistan Military Academy. Osama tinggal di sebuah kompleks tertutup di distrik Bilal Town. Rumah itu aneh, tidak memiliki sambungan telepon atau internet. Dindingnya tinggi, menjulang hingga 4 meter bahkan lebih. Tidak ada jendela yang menghadap keluar. Tempat sampah tidak pernah dibuang keluar, dan anak-anak yang tinggal di sana tidak pernah bersekolah. Semua hal itu menjadi sinyal-sinyal yang sangat mencurigakan bagi badan intelijen. Di rumah itu, Osama tinggal bersama dengan 3 istrinya, beberapa anak, dan cucu-cucunya. Dia memiliki ruangan pribadi yang sangat terbatas, bahkan dalam rumahnya sendiri. Salah satu istri paling setia, Amal Ahmed Al-Sadah dari Yaman, selalu mendampinginya, dan konon menjadi orang terakhir yang melihatnya hidup. Pada tahun 2007, CIA mulai mendapatkan informasi dari interogasi terhadap para tahanan di Guantanamo dan kamp rahasia lainnya. Nama kurir yang menjadi kepercayaan Osama mulai muncul, yaitu Abu Ahmed Al-Kuwaiti. Dialah orang yang dipercaya mengantarkan pesan Osama ke dunia luar. Butuh bertahun-tahun untuk melacak gerakan Abu Ahmed. Pada akhirnya, intelijen Amerika Serikat berhasil melacaknya hingga ke Abbottabad. Mereka tidak tahu pasti apakah Osama ada di sana. Tapi pola kehidupan kompleks tersebut, tanpa teknologi, tanpa pengunjung, memberi sinyal bahwa ini bukanlah rumah biasa. Setelah pengawasan intensif selama berbulan-bulan, Presiden Barack Obama akhirnya menyetujui misi untuk menyerbu kompleks tersebut. Nama operasinya adalah Neptune Spear. Malam tanggal 1 Mei pada tahun 2011, waktu Amerika Serikat, 2 helikopter Black Hawk yang membawa SEAL Team terbang dari Afghanistan menuju Pakistan tanpa izin yang resmi. Operasi ini berlangsung sekitar 40 menit. Salah satu helikopter jatuh karena masalah aerodinamika, tapi para anggota SEAL berhasil memasuki kompleks. Mereka menembak mati beberapa orang, termasuk putra Osama yang juga sempat melawan. Osama sendiri ditemukan di lantai atas bersama dengan istrinya. Ketika para tentara masuk, Osama tidak memegang senjata, tapi juga tidak menyerah. Dia ditembak 2 kali. 1 peluru menembus dada, dan 1 lagi mengenai kepalanya. SEAL Team 6 lalu membawa jenazahnya, mengumpulkan berkas-berkas dan juga komputer, dan menghancurkan helikopter yang jatuh sebelum pergi. Di Amerika, ribuan orang turun ke jalan untuk merayakan. Di tempat lain, reaksinya beragam. Dari duka cita, teori konspirasi, hingga kemarahan karena serangan dilakukan di wilayah kedaulatan Pakistan tanpa pemberitahuan. Jenazah Osama tidak dikuburkan di darat. Menurut keterangan yang resmi, jenazahnya dimakamkan di laut, di atas kapal induk USS Carl Vinson. Alasannya, agar tidak menjadi simbol atau tempat ziarah bagi para pengikutnya. Salah satu dampak terbesar dari operasi ini adalah hubungan Amerika Serikat dan Pakistan yang semakin memburuk.
Bagaimana bisa seorang pria paling dicari di dunia tinggal selama bertahun-tahun hanya beberapa ratus meter dari akademi militer tanpa terdeteksi? Otoritas Pakistan membantah bahwa mereka mengetahui keberadaan Osama, tapi banyak yang skeptis. Beberapa mantan petinggi CIA dan analis intelijen meyakini bahwa ada unsur pembiaran oleh sebagian anggota militer atau ISI. Sebuah laporan dari Komisi Abbottabad yang bocor ke media menyimpulkan bahwa kegagalan mendeteksi Osama adalah akibat dari inkompetensi sistemik dan kegagalan besar institusional. Tapi publik tidak pernah puas dengan jawaban itu. Meski Osama bin Laden telah tewas, Al-Qaeda tidak mati. Kepemimpinannya dialihkan ke Ayman al-Zawahiri, yaitu seorang dokter asal Mesir yang dikenal sebagai otak ideologis jaringan ini. Namun, karisma dari Osama bin Laden sangat sulit untuk digantikan. Lebih parah lagi, pengaruh Al-Qaeda diambil alih oleh kelompok yang lebih brutal dan juga radikal, yaitu ISIS. Di tahun-tahun berikutnya, ISIS menarik perhatian dunia dengan metode kekerasan ekstrim dan propaganda yang canggih. Bahkan anak laki-laki Osama, yaitu Hamzah bin Laden, sempat digadang-gadang sebagai pewaris gerakan jihad global, sebelum akhirnya dikabarkan tewas dalam operasi Amerika Serikat di Afghanistan. Kematian Osama bin Laden menandai berakhirnya satu babak, tapi bukan kisah keseluruhan. Banyak yang percaya warisan ideologisnya tetap hidup, bukan karena kekuatannya, tapi karena kondisi dunia yang tidak berubah, ketidakadilan, invasi militer, dan kemarahan yang terpendam. Osama bin Laden bukan hanya satu orang. Ia menjadi simbol. Bagi sebagian orang, dirinya dianggap sebagai pahlawan perlawanan, dan bagi sebagian yang lainnya, Osama bin Laden dianggap sebagai wajah terorisme modern. Dan seperti semua simbol, warisannya jauh lebih sulit dimusnahkan daripada tubuhnya.